Jadi belum 10 orang like, saya sudah like. Pak Dr. Sumartono SOS MSI, beliau memimpin 3 prodi, yaitu prodi administrasi negara, prodi komunikasi, dan satu lagi prodi ilmu pemerintahan. Terima kasih Pak Dr. Sumartono. Lalu Dekan Fakultas Sastra, ini Dr. Mek Aditya Warman. Pak Mek, beliau hadir sejak kemarin. Nah ini, jadi Pak Mek hadir 2 hari menyertai teman-teman semua. Beliau Dekan Fakultas Sastra. Terima kasih Pak Mek. Lalu Wakil Dekan FKIP. Oke, lalu ke Teknik. Oh iya, Dekan Fakultas Teknik dan Perencanaan. Dekan Fakultas Teknik dan Perencanaan, terima kasih Pak Dr. Andes Rizal Abu ST Magister Engineering. Beliau memimpin 5 prodi. Ini luar biasa, Fakultas Hukum sebentar lagi kesalip karena 5 prodi. Prodinya itu, prodi yang pertama, itu. Kalau singkatan saya bukan begitu. Pertama sipil, kemudian mesin, kemudian industri, kemudian arsitektur, dan satu lagi elektro. SEMEAI singkatannya. Terima kasih Pak SEMEAI. Tadi sebetulnya saya menyebut Wakil Dekan Fakultas Keguruan. Ada? Ibu Ebit, Ibu Dr. Pebi, beliau hadir di rumah, dan dekannya Pak Profesor Dr. Supiarma ini. Lalu Ketua Program Studi Pasca Sarjana. Beliau di bawah Dekan Fakultas Hukum, dan beliau hadir secara daring juga, yaitu Dr. Kana, Philip Adrianus Kana. Kemudian Ketua LPPM, Ibu Dr. Nita. Terima kasih Ibu Dr. Nita. Kemudian Kepala Lembaga Penjaminan Mutu. Kepala Penjaminan Mutu Ibu Yurnalis MP. Kepala BAK Pak Dr. Andes Suparman. Mana Pak Suparman? Daring juga. Kemudian ada Kepala BAU, Biro Administrasi Umum. Terima kasih Pak Kamarudin, Pak Dr. Andes Kamarudin SHMH. Lalu ada juga Kepala Biro Kegiatan Koordinasi Kegiatan Kemahasiswaan, yaitu Ibu Susi Yusdianti SPD MPD. Nah ini ada lembaga yang harus Bapak Ibu ketahui juga, dan saudara-saudara mahasiswa, anak-anakku sekalian, itu ada Kepala Bapsi, yaitu Heni Lalan STMT. Lalu kemudian Kahumas Pak Saprudin STM Hum, dan Kepala Perpustakaan. Ada Ibu? Iya, Ibu ada. Ibu sudah lumayan sepuh, karenanya untuk naik ke lantai 4 ya sebaiknya juga tidak. Begitu saja, terima kasih anak-anakku. Mudah-mudahan di sesi siang hari kita bisa mengadakan dialog, terutama dengan Pak Warik 1 dan Pak Warik 3, karena sejak tadi Bapak di perjalanan, saya sudah menyimak betul, memastikan apakah model daring ini bisa melibatkan partisipasi yang efisien. Mengapa efisien? Karena kalau dibuka seluruhnya, anak-anakku sekalian, kami mengalami sekali di masa pelepasan KKN yang hanya 850, betapa sangat crowdednya alus informasi, komunikasi. Jadi sangat rame, sesak, dan kemudian carut-marut begitu. Nah mungkin IT mencoba untuk memilahnya, karenanya kemudian sebagian di mute begitu, sebagian besar seluruhnya, supaya komunikasi berjalan. Saya pikir itu saja, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, billahi sabil haq, wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dulu untuk mahasiswa baru kita, peserta PKKMB, untuk Rektor Universitas Eka Sakti. Terima kasih. Selanjutnya yakni sambutan dari Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Padang kepada Bapak Henry Mapesona MSc. Disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Heri S.E. M.E. MM, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 10. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kemenhan Sumatera Barat, Kolonel Infantri Khairul Mustafa, SOS MSI. Yang terhormat Bapak Ketua Senat Prof. Sufiarman. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Eka Sakti dan Direktur AI Padang. Yang terhormat Bapak dan Ibu unsur pimpinan di lingkungan Universitas Eka Sakti AI Padang. Yang terhormat Panitia PKKMB 2020 dan anak-anakku, mahasiswa baru 2020 yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas curahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberi kesempatan melaksanakan acara program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Eka Sakti dan Akademi Akuntansi Indonesia Padang tahun 2020 ini. Mahasiswa baru yang kami banggakan, pada hari ini Universitas Eka Sakti AI Padang kembali menerima mahasiswa baru, putra-putri terbaik yang merupakan harapan keluarga, harapan masyarakat, dan harapan bangsa. Kehadiran adik-adik di sini memberikan sebuah semangat baru bagi kita, di mana kekhawatiran terhadap pandemi ini dapat berpengaruh terhadap kelangsungan pendidikan di Indonesia. Namun, pada hari ini saya melihat sebuah keteguhan prinsip yang dipegang oleh masyarakat Minangkabau terhadap kelangsungan pendidikan bagi putra-putrinya di masa new normal ini adalah sangat penting. Di tengah wabah pandemi COVID-19, PKKMB tahun ini terasa berbeda, di mana pada tahun-tahun sebelumnya kita merayakan dengan sukacita, tetapi tahun ini kita harus lakukan dengan keprihatinan dan kesadaran terhadap protokol kesehatan. Namun, di balik sebuah peristiwa kita bisa mengambil hikmahnya, di mana kita harus bersiap untuk menjadi manusia yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap kehidupannya maupun sesamanya. Mandiri dan bertanggung jawab menjadi sebuah moto bagi kami di masa ini. Dan kami pun merasa bahwa prinsip ini sepatutnya bisa dijalankan oleh kita semua. Kemandirian perlu kita tanamkan untuk bersiap menghadapi perubahan yang nyata di sekitar kita. Beban ekonomi pada orang tua Anda sangatlah berat mengingat kondisi ini menghantam perekonomian dan menghilangkan daya beli. Oleh sebab itu, mari kita menjadi manusia yang berilmu dan berbudi. Bantu orang tua Anda untuk meringankan bebannya dengan berwirausaha atau bekerja sambil kuliah. Dengan inovasi program pendidikan melalui penggunaan teknologi digital di UNES AI, kami memberikan kelulusan kepada adik-adik untuk tetap bisa mengikuti perkuliahan sambil bekerja, serta Anda juga dapat mengembangkan wawasan dan mempraktekkan ilmu yang dipelajari langsung ke masyarakat. Bapak Kepala L2 Dikti, Bapak Rektor, Direktur AI yang terhormat dan mahasiswa baru yang kita banggakan. Mandiri dan bertanggung jawab, bagi kami moto ini menjadi motivasi untuk terus berbenah dan beradaptasi dengan situasi ini, serta menjamin kualitas pendidikan di UNES AI dengan menggunakan teknologi digital sebagai medium yang diharapkan dapat membantu proses pendidikan di UNES AI. Kuliah daring di masa COVID ini tidak bisa tidak, kita harus dilaksanakan dengan segala hambatan yang menyertainya. Yayasan, UNES, dan AI sebagai pengelola menyiapkan aplikasi yang diharapkan memudahkan pengelolaan manajemen, administrasi, dan pendidikan. Dengan aplikasi berbasis Android diharapkan mulai dari rencana SKS, kalender akademik, ujian, kuis, hingga pembimbingan dilakukan kapan saja, di mana saja oleh mahasiswa dan dosennya. Selain itu, program aplikasi kelas digital yang kami luncurkan pada tanggal 17 Agustus 2020 kemarin merupakan program yang diharapkan dapat mendukung kebijakan kampus merdeka. Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi kepada Indonesia dengan mempersembahkan medium yang capable untuk mewadahi proses pendidikan bagi dosen dan mahasiswa di kampus-kampus antar universitas Indonesia seperti yang diwacanakan dalam kebijakan kampus merdeka. Sementara itu kami dari YPTP juga terus berikhtiar terhadap tujuan pendidikan di institusi ini, yaitu menjadi Center of Excellence in Entrepreneurship and Research Campus. Dengan salah satu capaian misi kami yaitu berupa perubahan paradigma lulusan dari mencari kerja untuk menjadi berwirausaha. Kepada adik-adik kami, Anda adalah mahasiswa-mahasiswi pilihan di UNES AI.
Andalah angkatan pertama yang akan melalui sebuah proses inovasi pendidikan yang progresif, di mana masa inilah Anda akan berinteraksi dalam proses perwujudan inovasi. Tetaplah semangat menatap masa depan yang syarat dengan perubahan di era pandemi ini dengan disrupsi di segala sektor. Berkolaborasilah dalam semangat kebersamaan untuk mencapai tujuan dan cita-cita Anda. Kepada yang terhormat Kepala L2 Dikti, terima kasih atas kehadiran Bapak di acara PKKMB kita tahun ini. Bimbinglah kami. Dan terima kasih kedua kampus kami ini telah dilibatkan di banyak kegiatan dan program L2 Dikti 10. Kami berdoa, semoga di periode kedua kepemimpinan Bapak, PTS di lingkungan L2 Dikti 10 tambah maju dan berkualitas. Untuk mahasiswa baru, selamat bergabung bersama kami dalam naungan Alma Mater Universitas Eka Sakti, Akademi Akuntansi Indonesia. Seperti harapan kita semua, saya sebagai Ketua Yayasan berharap supaya anak-anak bisa mendapatkan layanan dan pendidikan yang terbaik dari kampus ini. Izinkanlah saya menutup pidato ini dengan sebuah petuah dari seorang pujangga besar Minangkabau yang bernama Tulis Sutansati. Lubuk akal gudang bicara, laut pikiran tambunan budi. Semoga kelak Anda dapat menjadi manusia yang beriman, berilmu, dan berbudi. Semoga Allah Tuhan yang Maha Esa meridhoi niat baik kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Henry Mapesona, MSc, selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Padang. Selanjutnya, sambutan kunci dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada Bapak Nadiem Makarim, BA, MBA. Waktu dan tempat, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di samping menguatkan implementasi adaptasi kebiasaan baru. Adik-adikku mahasiswa baru se-Indonesia, menjadi mahasiswa artinya memasuki fase kehidupan baru, membentuk jati diri sebagai manusia seutuhnya melalui pendidikan tinggi. Meneruskan pembelajaran dari Ki Hajar Dewantoro, paradigma pendidikan seharusnya berpulang pada kemerdekaan dan kemandirian pelaku pelajar, untuk mendapatkan nilai dan tujuan hidup sebagai manusia seutuhnya yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Filosofi tersebut mendasari transformasi kebijakan Kemdikbud Merdeka Belajar, terutama Kampus Merdeka, yang memerdekakan unit pendidikan untuk meningkatkan budaya pembelajaran dan inovasi, yang juga memantik growth mindset bagi generasi penerus bangsa. Perguruan tinggi didorong untuk lebih adaptif dalam melakukan transformasi kurikulum sesuai kebutuhan nasional dan kebutuhan global, serta disesuaikan dengan karakteristik generasi mahasiswa Indonesia. Di masa lalu mahasiswa tidak memiliki fleksibilitas di dalam belajar. Semua kegiatan belajar dimaknai kegiatan secara klasikal dengan satuan kredit semester, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa di luar kampus, di luar ruang kuliah, di luar lecture, tidak bisa diakui sebagai pembelajaran. Saat ini SKS diartikan dalam jam berkegiatan
sehingga ada fleksibilitas bagi mahasiswa dalam menuntut ilmu, baik secara perkuliahan maupun kegiatan lainnya seperti magang, mengajar di desa, dan lain sebagainya. Berbagai kegiatan di luar kampus ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk memberikan solusi atas permasalahan real yang dihadapi masyarakat. Kampus Merdeka mendorong kita semua menjadi pelajar sepanjang hayat. Kehausan untuk terus belajar, menggali bakat sesuai minat, dan meningkatkan keunggulan kompetensi di era baru pendidikan tinggi. Era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Kreativitas dan inovasi bisa terpacu dengan gotong royong banyak pihak. Kompetensi kolaborasi dapat lebih diasah melalui berbagai macam program Kampus Merdeka. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, pendidikan adalah kunci solusi atas krisis pembelajaran dan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa. Mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan dan penggerak untuk menghasilkan berbagai solusi untuk bangsa. Ubah paradigma belajar di perguruan tinggi menjadi kuliah untuk belajar. Belajar bagaimana bisa berkarya atau bekerja di berbagai bidang, bukan hanya sekedar kuliah untuk bekerja. Mari sama-sama belajar dan terus harus belajar untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Selamat mengikuti program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Selamat berkarya. Salam Kampus Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, Mars UNES AAI. Membina kami generasi penerus, kami mahasiswa serta mahasiswi Universitas Eka Sakti dan AAI Padang, lembaga yang bernaung di bawah Yayasan Perguruan Tinggi Padang, membangun masyarakat adil dan makmur, berjiwa Pancasila yang kita citakan demi kejayaan nusa serta bangsa Indonesia nan jaya sepanjang masa. UNES AAI maju terus membina kami generasi penerus. UNES AAI maju terus membina kami generasi penerus. Boleh tepuk tangan yang meriah dari mahasiswa baru yang menyaksikan di tempat masing-masing. Terima kasih. Baik, sebelum kita masuk ke materi lainnya, kita tampilkan dulu opini tentang PKKMB. Silakan tim IT.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Heri, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, mengucapkan selamat kepada saudara menjadi mahasiswa baru di Universitas Eka Sakti dan AAI Padang. Semoga saudara sukses di masa yang akan datang. Kemudian ikutilah PKMB ini dengan baik, karena dia akan mempersiapkan saudara, akan memberikan materi kepada saudara, diantaranya adalah kebangsaan, kemudian kampus merdeka, kemudian juga bagaimana cara belajar di perguruan tinggi yang kita ketahui berbeda dengan belajar di sekolah menengah. Demikian, selamat mengikuti PKMB di UNES dan AI Padang. Semoga sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa baru, selamat datang dan selamat bergabung di Universitas Eka Sakti AI Padang. Mari berproses menjadi mahasiswa yang kreatif, aktif, dan inovatif, serta bermanfaat bagi bangsa dan negara. PK2MB, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, adalah program yang memang disiapkan untuk menyambut kedatangan mahasiswa baru. Dalam beberapa hari itu, mahasiswa baru itu akan mendapatkan pengenalan tentang kehidupan kampus. Karena tentu saja bagaimana cara belajar di perguruan tinggi itu berbeda dengan bagaimana proses belajar mengajar di sekolah menengah atas. Selamat datang bagi mahasiswa baru. Selamat Anda sudah bergabung dengan Universitas Eka Sakti dan Akademi Akuntansi Indonesia. Saya pikir ini pilihan yang tepat, karena mari kita bersama-sama menyongsong kehidupan baru, harapan baru melalui kampus Anda yang baru juga. Dan tentu saja di masa adaptasi kehidupan baru, kebiasaan baru, kita juga harus tetap semangat, penuhi sesaki niat Anda dengan niat baik dan juga ikhtiar yang baik. Saya pikir itu. Selamat datang di kampus Universitas Eka Sakti Akademi Akuntansi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rikato SPMM, Direktur Akademi Akuntansi Indonesia, mengucapkan selamat bagi mahasiswa baru dalam pelaksanaan PK2MB UNES Universitas Eka Sakti dan Akademi Akuntansi Indonesia tahun 2020. PK2MB ini adalah sangat bermanfaat bagi saudara sekalian, karena bisa mengenal kampus dan juga para dosen yang akan mengajar saudara. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa baru Universitas Eka Sakti tahun 2020 ini dan mahasiswa baru Akademi Akuntansi Indonesia Padang tahun 2020, saya mengucapkan selamat datang di Universitas Eka Sakti Akademi Akuntansi Indonesia. Perguruan tinggi yang smart, yang selalu diimpikan dan dinanti-nantikan oleh seluruh alumni SMA dan SMK se-Sumatera Barat dan se-Sumatera. Pada pelaksanaan PKKMB itu tidak lain bertujuan adalah untuk saling mengenal. Yang pertama, calon mahasiswa menjadi mahasiswa yang beralih status dari siswa menjadi mahasiswa. Kenapa PKKMB ini dilaksanakan? Supaya kita bisa mengenal bagaimana cara belajar di perguruan tinggi itu. Karena kalau kita tidak mengetahui cara belajar di perguruan tinggi, kita bisa mendapat hambatan atau mendapat
rintangan di dalam perjalanan kuliah kita. Target saudara kan setahun bagi yang S1 dan yang D3 3 tahun. Kalau Anda memang menginginkan itu, maka ikuti PKKMB supaya dapat mendapatkan pelajaran atau mendapatkan informasi-informasi bagaimana kita kuliah di perguruan tinggi. Para mahasiswa baru UNES AI tahun 2020, selamat bergabung. Kita perbesar nama universitas kita dan akademi kita. Kedepannya, lembaga universitas ini adalah lembaga akademi universitas dan akademi pengetahuan Indonesia akan semakin jaya karena Universitas Eka Sakti dan Akademi Pengetahuan Indonesia satu-satunya perguruan tinggi yang ada di tengah-tengah kota Padang. Kampus Universitas Sakti terdiri atas kampus yang pertama di Bandar Purus dan yang kedua adalah yang pertama adalah di Jalan Veteran Dalam dan yang kedua di Bandar Purus. Semoga Anda berada di perguruan tinggi ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tepat waktu, dan menjadi sarjana yang diidam-idamkan oleh kedua orang tua Anda dan dapat diterima menjadi seorang pegawai dan dapat menciptakan sebuah bidang usaha yang disebut wirausaha. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, PKKMB adalah singkatan dari pengenalan kedua kampus mahasiswa baru, yang mana ini bertujuan adalah untuk mengenal kampus kita sendiri dan juga untuk mengenal sivitas akademika, terutama dosen, pimpinan, dan juga rekan-rekan atau teman-teman sejawat Anda. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Selamat datang kepada mahasiswa semua. Mudah-mudahan ke depan kampus kita menjadi kampus yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat bagi mahasiswa baru dalam rangka untuk mengikuti pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru ini dalam rangka untuk mempercepat proses adaptasi dari pendidikan menengah ke pendidikan tinggi. Wahananya adalah melalui PKKMB. Diharapkan karena mahasiswa baru ini berada pada masa transisi dari pendidikan menengah atau dari siswa ke mahasiswa, sehingga di dalam kegiatan PKKMB mahasiswa baru akan lebih cepat untuk beradaptasi dengan pendidikannya dalam kegiatan proses belajar mengajar. Diharapkan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik. Mahasiswa dapat dengan cepat mengikuti pendidikan yang ada di perguruan tinggi, karena pendidikan di perguruan tinggi itu sepenuhnya berada di mahasiswa itu. Beda dengan siswa waktu sekolah karena itu masih dituntun oleh gurunya masing-masing. Dan kemudian saya menyampaikan selamat kepada mahasiswa baru yang baru saja diterima di perguruan tinggi Universitas Eka Sakti dan insya Allah akan mengikuti dalam proses belajar mengajar. Dan kepada panitia PKKMB selamat melaksanakan PKKMB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kampus Akademi Akuntansi Indonesia Padang. Selamat bergabung dengan keluarga besar Akademi Akuntansi Indonesia Padang. Pertama, diucapkan terima kasih kepada orang tua mahasiswa yang sudah menitipkan anaknya untuk bergabung di Akademi Akuntansi Indonesia Padang. Dan ini merupakan pilihan yang tepat karena Akademi Akuntansi Indonesia Padang sekali lagi diucapkan selamat bergabung di Akademi Akuntansi Indonesia Padang. Dan yang terakhir diucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang di kampus Martidaya Akademi Akuntansi Indonesia Padang. Nah, manfaat PKKMB ini bagi mahasiswa, pertama, mahasiswa bisa mengenali bagaimana keadaan kampusnya, kemudian bisa mengenali temannya, serta bisa mengenali dosennya. Dan paling utama bisa mengenali itu mengenai sistem pembelajaran kita. Apalagi kita sekarang belajar daring atau online. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang bagi mahasiswa baru selamat bergabung dengan Fakultas Ekonomi Universitas Ekasakti. PKKMB bagi mahasiswa baru adalah untuk supaya mahasiswa baru ini dapat menyesuaikan diri bagaimana belajar di perguruan tinggi yang sedikit berbeda dengan belajar di SMA. Dengan adanya PKKMB ini akan membimbing mahasiswa supaya dengan menyesuaikan diri dengan kehidupan kampus ini dapat menyelesaikan studinya tepat waktu dan mendapatkan prestasi yang bagus dalam menyelesaikan studinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada mahasiswa baru. Kami ucapkan selamat datang di Universitas Ekasakti. Semoga Anda semua betah berkuliah di Fakultas Hukum, khususnya Universitas Ekasakti pada umumnya. Kemudian saya memperkenalkan diri. Nama saya Darmini Roza, sebagai Dekan Fakultas Hukum dengan gelar Profesor Dr. Anda Haja Darmini Roza, SH MHUM. Saya sebagai dekan tentu sangat berharap kepada mahasiswa baru ketika Anda sudah menjadi mahasiswa atau sudah menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Ekasakti, tentu kita akan selalu menjaga nama baik, menjaga alma mater, belajar dengan benar, kemudian sungguh-sungguh menyelesaikan perkuliahannya tepat waktu, sehingga Anda termasuk orang-orang yang berhasil nantinya. Tentu kami sebagai orang tua, sebagai pimpinan di Fakultas Hukum, khususnya Universitas Ekasakti pada umumnya, tentu akan selalu mendampingi Anda dalam rangka Anda sukses mencapai gelar sarjana hukum tentunya, kemudian mencapai cita-cita Anda setelah Anda menyelesaikan perkuliahan di Universitas Ekasakti. Nah, tentu tugas-tugas Anda adalah ketika Anda selesai nanti, tentu Anda akan bergabung dengan masyarakat di lapangan. Tentu apa yang Anda peroleh di perguruan tinggi akan mempraktekkan di lapangan nantinya. Mungkin itu pesan-pesan saya sebagai Dekan Fakultas Hukum, sekaligus sebagai orang tua Anda nanti ketika Anda sudah duduk di bangku perkuliahan di Fakultas Hukum pada umumnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Dr. Sudarajat yang sekarang ini saya menjadikan Fakultas Pertanian Universitas Sakti. Selamat datang kepada mahasiswa baru, selamat bergabung di Fakultas Pertanian, dan yakinlah Fakultas Pertanian ke depan dengan masa COVID sekarang ini akan semakin jaya. Dan perlu ada diketahui bahwa Fakultas Pertanian ada 3 prodi, ada prodi agroteknologi, prodi teknologi hasil pertanian, dan prodi agribisnis. Jaya Fakultas Pertanian ke depan. Adapun manfaat PKKMB bagi mahasiswa baru yang sekarang ini sedang berlangsung, bahwa dengan PKKMB ini ada mahasiswa akan bisa berkenalan dengan senioritas, kemudian yang kedua akan bisa lebih mempererat suasana sekitar akademika Fakultas Pertanian. Terus yang ketiga akan menambah wawasan apa sih Fakultas Pertanian itu sendiri. Mungkin selamat sekali lagi kepada mahasiswa baru, selamat bergabung di Fakultas Pertanian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal rekan Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Sakti. Saya ingin menyampaikan selamat kepada mahasiswa baru dalam mengikuti kegiatan PK2MB atau pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Saya harapkan agar kegiatan yang diikuti kegiatan mahasiswa baru ini hasilnya mahasiswa dapat cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus dan juga kepada lingkungan pembelajaran dan kemahasiswaan. Harapan saya dalam mengikuti kegiatan PKKMB ini, mahasiswa dengan rendah hati membuka telinga, mau bertanya, karena bertanya itulah ciri pembelajaran sejati. Yang kedua, saya ingin menyampaikan selamat datang kepada mahasiswa baru, calon engineer, mahasiswa baru Universitas Sakti. Berbahagialah kepada saudara-saudari mahasiswa baru memasuki dunia kampus, karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk memasuki dunia kampus dengan berbagai alasan. Kesempatan terbuka luas menjadi seorang intelektual. Selamat berjuang, selamat berproses, dan selamat menjadi insan akademis. Selamat datang di dunia mahasiswa, dunia yang sesungguhnya bagi generasi pembelajar. Kesempatan untuk menjadi engineer sangat terbuka luas, karena mahasiswa adalah agent of change, agen perubahan. Rubah dirimu, rubah hidupmu, dan rubah dunia dengan teknologi. Selamat menggapai mimpi-mimpi dan semoga menjadi engineer sejati. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya Dr. Sumartono, SOS MSI, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sakti, mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru 2020 di kampus UNES AI yang tercinta ini. Sebagai mahasiswa baru, saya hanya berpesan, jadilah air. Apa itu? A. Adaptasi. Kita perlu beradaptasi di kampus ini. Yang kedua, inovasi. Dengan inovasi, maka insya Allah adik-adik cepat tamatnya di UNES AI ini. Yang ketiga, responsif, peduli lingkungan dan peduli dengan teman-teman. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat bagi mahasiswa baru PKMB
ini adalah untuk membiasakan diri dan membuat mereka itu hidup dalam keadaan yang baru. Jadi di masa peralihan dari SMA ke perguruan tinggi, bagaimana bersosialisasi dengan kakak-kakak mereka sehingga nanti tidak mendapatkan kesukaran di dalam bersosialisasi dan menerima pelajaran. Penyampaian selamat datang bagi mahasiswa baru, kami pimpinan Universitas Sekasakti mengucapkan selamat datang. Semoga anak-anak semuanya betah belajar di Universitas Sekasakti, dan bagi adik-adik yang akan masuk Universitas Sekasakti, kami selalu menunggu dengan tangan terbuka. Selamat bergabung dengan Universitas Sekasakti, selamat belajar, dan selamat menikmati hidup di kampus Universitas Sekasakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Profesor Dr. Sufiarma Marsidin, MPD, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sekasakti. Yang pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada mahasiswa baru Universitas Sekasakti. Selamat datang di kampus kita yang terbuka ini. Dalam kegiatan mahasiswa baru ini, yang pertama sekali adalah sangat bermanfaat bagi saudara-saudara, karena dalam kegiatan ini saudara akan menerima berbagai materi, antara lain adalah yang pertama kampus merdeka, yang kedua adalah strategi belajar dan mengajar di perguruan tinggi, dan yang ketiga adalah etika dan moral di perguruan tinggi, dan yang keempat saudara juga mengetahui tentang sistem perguruan tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada mahasiswa baru, ikutilah kegiatan ini dengan sungguh-sungguh supaya saudara dapat belajar di universitas ini dengan baik, dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Universitas Sekasakti. Terima kasih, selamat belajar dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah opini sekaligus ucapan selamat datang dari para petinggi yang ada. Kita ucapkan dulu terima kasih. Baik, kita lanjutkan dulu opini dari alumni Universitas Sekasakti. Silakan. Dan AI, silakan tim IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Umum UPPIK Fakultas Hukum UNES Padang mengucapkan selamat bagi mahasiswa baru yang telah bergabung dengan UNES Padang. Mahasiswa baru UNES dan AI yang saya banggakan, sebelum saudara memasuki kuliah, maka saudara akan mengikuti namanya ada manfaatnya mengikuti organisasi studi dan kenalan kampus bagi mahasiswa baru. Pertama, mahasiswa mengenal kondisi sosial kampus. Kita bisa saling kenal sama senior, sama dosen, dan karyawan dan lingkungan kampus, dan para teman-teman yang baru masuk, mahasiswa baru.
Dengan saling mengenal satu sama lain, kita tahu dan mengenal kondisi sosial di kampus. Dengan sistem perkuliahan, kemudian sistem perkuliahan perlu diketahui apakah pada saat ini perkuliahan dilakukan secara tatap muka atau melalui virtual karena masih ada bersama mahasiswa akan mengetahui dan beserta kampus pembelajaran daring secara tersistem dan komprehensif. Mahasiswa baru yang saya banggakan dalam masa pandemi saat ini akan ada tantangan dan peluang generasi milenial mahasiswa atau SDM. Pertama, pandemi COVID-19 berdampak pada dunia pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Adanya wabah virus corona ini menghambat kegiatan belajar mengajar yang biasanya berlangsung secara tetap. Namun pada masa pandemi ini mampu mengakselerasi pendidikan 4.0 sistem pembelajaran dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan reformasi pembelajaran ini menghadapi tantangan dengan berbagai perubahan yang ada, ditambah adanya pandemi COVID-19 menuntut pendidikan tinggi untuk bisa melakukan penyesuaian dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satunya mengubah metode sistem pembelajaran tatap muka menjadi daring dan virtual. Generasi muda saat ini harus siap dalam menghadapi kemajuan era industri tersebut. Menguasai dan ilmu pengetahuan saja tidak cukup, harus diimbang dengan keterampilan lain dalam kemajuan teknologi sehingga nantinya benar-benar menjadi SDM yang unggul, sumber daya manusia yang unggul, dan menjadi kebanggaan alma mater Universitas Ekasakti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tuh dipanggil Bapak. Oke. Assalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada kalian adik-adik, selamat datang di kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Ekasakti dan AAI tahun ajaran 2020. Orientasi kampus adalah satu kegiatan yang penting bagi kalian semua, agar secara kohesi kalian bisa mengenal bagaimana pendidikan, bagaimana menjalani kehidupan dalam beraktivitas di kampus. Sesuatu yang unik akan kalian hadapi, yaitu kehidupan sosial yang mestinya penuh dengan sikap toleransi. Di masa pandemi ini adalah masa yang sulit bagi kita semua. Tapi di balik kesulitan itu pasti ada tantangan. Tantangan di mana kalian sebagai mahasiswa yang dicatat dalam sejarah masuk ke kampus mengikuti pendidikan dalam situasi pandemi corona. Pandemi corona adalah peristiwa global. Oleh karena itu, di masa pandemi, setelah pandemi, kehidupan akan berubah secara total, di mana kedepannya kegiatan intelektual akan menunggu kalian dan kalian dibutuhkan untuk jawaban. Selamat mengikuti PKKMB, sukses bagi kalian semua menyambut masa depan yang gemilang. Wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Atmaizon selaku Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok, alumni Universitas Eka Sakti AI Padang tahun 1989, Fakultas Pertanian. Kami mengucapkan kepada adik-adik selamat datang di Universitas Eka Sakti dan AI tahun ajaran 2020. Saat sekarang adik-adik akan melaksanakan PKKBM, di mana ini tentu sangat bermanfaat sekali dan harus kita laksanakan selaku mahasiswa yang menuntut ilmu di Universitas Eka Sakti AI Padang, di mana adik-adik tentunya kita mengharapkan di dalam PKKBM ini bisa saling mengenal baik antara sesama mahasiswa dengan senior, para dosen, dan bahkan para alumni Universitas Eka Sakti AI Padang. Tantangan yang adik hadapi pada saat sekarang begitu berat, terutama dalam proses belajar mengajar. Dengan situasi pandemi COVID-19 ini, tentunya adik-adik tidak bisa atau sangat sedikit sekali bertatap muka dengan para dosen. Mungkin adik-adik banyak melakukan perkuliahan jarak jauh. Tentunya ini tidak mengurangi arti daripada proses belajar mengajar adik-adik, karena adik-adik sangat dituntut sekali kreativitasnya di dalam proses belajar. Kita tidak bisa mengelak, kita tidak tahu kapan berakhirnya COVID-19 ini, walau alam. Tentunya kita sangat mengharapkan sekali ke depannya adik-adik sangat atau berhasil di dalam menempuh pendidikan di Universitas Eka Sakti dan AI Padang ini. Selamat mengikuti PKKBM tahun 2020. Semoga adik-adik sukses di dalam melaksanakan perkuliahan. Tentu ini merupakan kebanggaan daripada keluarga adik-adik. Sekali lagi selamat pada adik-adik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat kepada INES telah menerima mahasiswa baru se-Indonesia untuk beraktivitas kuliah daring di kampus yang akan segera mengikuti PKKMD, proses yang sangat penting dan strategis dalam pengenalan dan pemahaman kehidupan kampus dan kehidupan perkuliahan. Selamat ikuti aturannya dan tetap jaga protokol kesehatan. Kemudian juga mari kita dorong ke depan Indonesia keluar dari pandemi dan mahasiswa pemimpin dan terdepan untuk menjaga kesehatan. Selamat UNES, selamat kepada mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perkenalkan, saya Haji Rahman Saleh, alumni AI Padang, saat ini sebagai Ketua Umum Kadin Sumatera Barat. Saya mengucapkan selamat bergabung kepada adik mahasiswa-mahasiswi di Universitas Eka Sakti dan AI Padang. Marilah adik-adik mahasiswa-mahasiswi UNES AI
untuk mengikuti PKKMB masa perkenalan kampus. Ini sangat bermanfaat bagi adik-adik semua dalam selanjutnya melakukan perkuliahan di UNESAI. Saya sebagai alumni AI Universitas Eka Sakti menyampaikan pesan-pesan kepada adik-adik, mari melaksanakan kuliah dengan bersemangat, serius. Walaupun saat ini di masa pandemi tentu kuliah di rumah atau kuliah online tidak mengurangi masih semangat adik-adik. Bagaimanapun hebatnya kampus itu adalah merupakan jembatan, tapi yang menentukan kehebatan Anda setelah lulus adalah keseriusan adik-adik semua. Selamat mengikuti UNESAI. Terima kasih. Nah, itu rangkaian ucapan selamat datang sekaligus opini dari para petinggi yang ada di Universitas Eka Sakti dan juga Akademi Akuntansi Indonesia. Tadi kita sudah menyaksikan alumni dari Fakultas Hukum yang sekarang menjadi salah satu direktur di Kejaksaan Agung Jakarta, dan juga alumni dari Fakultas Pertanian yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Pangan di Kabupaten Solok, serta alumni dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang pernah menjadi Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya di Sumatera Barat. Dan juga tadi kita saksikan yang terakhir adalah Bapak Rahmat Saleh, adalah Ketua Kadin Sumbar yang merupakan alumni Akademi Akuntansi Indonesia Padang. Satu lagi Bu, ada alumni dari Fakultas Pertanian yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Solok. Dan juga tadi salah satu pengusaha hotel terbesar di Jakarta juga alumni dari Fakultas Pertanian dari Universitas Eka Sakti. Selanjutnya kita serahkan kembali kepada MC. Baik, demikianlah rangkaian penyambutan untuk mahasiswa baru Universitas Eka Sakti, Akademi Akuntansi Indonesia. Untuk Bapak Kepala, Bapak Rektor, Direktur, dan seluruh petinggi serta pimpinan disilahkan untuk meninggalkan ruangan. Kepada Bapak Rektor, Ketua Senat, Direktur Akademi Akuntansi Indonesia, Bapak Ibu pimpinan dan undangan sekalian bersiap untuk meninggalkan auditorium tempat acara pembukaan PKKMB 2020. minum dan kita. Iya. Untuk elu. Tuh Wawan Soekarno tuh. Sambil melambaikan tangan kepada Bapak Ibu pimpinan Universitas Eka Sakti, semua yang ada di layar monitor yang sudah memantau kami, tolong sampaikan lambaian tangan kepada pimpinan, Rektor, Direktur, Ketua Senat Universitas Eka Sakti Akademi Akuntansi Indonesia Padang. Tepuk tangan buat kita semua.
Selesailah acara penerimaan PKKMB 2020 seremonial yang dihadiri oleh Bapak Ibu pimpinan UNES AI Padang. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melanjutkan acara dengan melakukan webinar dengan narasumber yang sudah berada di tengah-tengah kita yang akan langsung dipandu oleh